Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali dengan saya Abdul Hadi Ilman dan pada video kali ini kita akan mendiskusikan tentang mata kuliah kebang sentralan dan pada bab pertama ini kita berbicara akan menjelaskan tentang kelembagaan bank sentral secara keseluruhan. Sebagai preview, yang pertama terkait nanti perkembangan kelembagaan bank sentral, yaitu terkait dengan definisi dan fungsi bank sentral, tujuan dan tugas bank sentral, serta tata kelola bank sentral. Kemudian nanti akan diikuti oleh perkembangan bank sentral di beberapa negara, seperti Bank of England, Federal Reserve Bank of United States, di Amerika Serikat, kemudian Hong Kong Monetary Union, Monetary Authority of Singapore, dan European Central Bank. Sementara nanti terkait kelembagaan bank sentral di Indonesia yang kita kenal sebagai Bank Indonesia akan ada di video selanjutnya. Nah, definisi bank sentral menurut Goodhart pada tahun 1995 itu adalah institusi yang berevolusi secara alami dari bank swasta yang berperan khusus sebagai bank pemerintah, kemudian berkembang menjadi institusi independen yang memiliki peran sentral menjaga keseimbangan ekonomi, terutama yang bersumber dari ketidakmampuan bank-bank dalam menghadapi goncangan. Atau juga dari John Singleton tahun 2011, the narrowest definition of central bank is a bank at which other bank hold deposit and use them for the settlement of interbank payment. Jadi maksudnya adalah definisi yang paling kecil dari sebuah bank itu adalah di mana bank lainnya dalam konteks ini adalah bank komersial itu menyimpan depositonya dan menggunakan mereka untuk settlement. Settlement ini proses clearing ketika ada proses pembayaran antar bank. Gitu ya. Begitu juga dengan Kiss dan Elkin pada tahun 1932 menyebutkan bahwa a central bank was an organ of the public policy and not an instrument of private advantage. Central bank implement and often help to formulate public policy toward the banking sector and in relation to those economic variables that can be influenced through the banking sector. Jadi menurut Kiss dan Elkin ini bahwa bank sentral itu merupakan sebuah organisasi yang bergerak di bidang kebijakan publik dan bukan merupakan instrumen untuk kepentingan private gitu ya. Central bank ini kemudian mengimplementasikan dan bahkan seringkali membantu untuk memformulasikan kebijakan publik terhadap yang terkaitan dengan sektor perbankan. Dan kemudian juga in relation to those economic value dan kebijakan-kebijakan publik lainnya yang terkait dengan variabel ekonomi yang dapat dipengaruhi dari kebijakan-kebijakan di bank sentral. Sementara menurut Kepi et al. 1994 dikatakan bahwa bank sentral dikatakan sebagai bank sentral jika melakukan tiga hal. Sebagai bankir pemerintah, sebagai pemilik hak tunggal untuk mengedarkan uang, sebagai the lender of the last resort. Nah, ada beberapa peran dan fungsi bank sentral secara umum yang ada di dalam sejarah. Gitu ya. Yang pertama itu adalah bank sirkulasi, atau sebenarnya lebih mudahnya kita sebut sebagai bank yang menerbitkan dan mendistribusikan uang, mata uang gitu ya. Jadi menerbitkan dan mengatur alat instrumen pembayaran yang sah atau legal tender di suatu negara atau wilayah beberapa negara yang bertujuan untuk mengatur likuiditas negara. Bank sentral juga berfungsi sebagai kasir pemerintah, yaitu melakukan berbagai layanan perbankan bagi pemerintah. Bank sentral bertugas untuk memelihara rekening pemerintah, mengelola transaksi pemerintah, mengelola utang pemerintah, serta memfasilitasi pembiayaan pemerintah. Kemudian, bank sentral juga bertindak sebagai bankers bank, yaitu sebagai banker bagi bank komersil, di mana bank sentral berperan sebagai lender of the last resort. Bank sentral juga kemudian bertugas untuk menguasai lembaga keuangan. Lender of the last resort itu artinya ketika bank mengalami kesulitan likuiditas, maka bank komersil itu bisa meminta pinjaman kepada bank sentral sebagai tempat terakhir ketika dia tidak bisa meminjam ke bank-bank komersial lainnya gitu ya. Kemudian yang keempat itu bank sentral sebagai otoritas moneter, yaitu memelihara stabilitas moneter melalui pengendalian besaran moneter, membuat dan melaksanakan kebijakan moneter, serta mengatur, mengawasi, dan mengendalikan sistem moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Kemudian yang kelima, sebagai otoritas sistem keuangan, yaitu mencapai dan menjaga stabilitas keuangan. Dan yang terakhir adalah sebagai otoritas sistem pembayaran, dengan cara mengatur dan melaksanakan sistem pembayaran mencakup sekumpulan kesepakatan, aturan, standar, dan prosedur yang digunakan dalam mengatur peredaran uang antar pihak dalam melakukan kegiatan ekonomi dan keuangan. Nah, keseluruhan fungsi tersebut sebenarnya mengalami evolusi dari masa ke masa, sesuai dengan perkembangan ekonomi, sosial, politik, serta teori ekonomi.
Pada mulanya bank sentral merupakan lembaga bentukan pemerintah yang ditugaskan untuk membantu pemerintah dalam fungsi manajemen ekonomi. Yang pertama dibentuk adalah Riksbank di Swedia. Nah, tapi kemudian ketika Bank of England didirikan, bank ini menjadi pusat dari operasi dan perbankan Inggris, serta menjadi cikal bakal dari bank sentral modern. Kedua bangsa tersebut merupakan bank komersial milik bersama antara pihak swasta dan pemerintah yang kemudian berkembang menjadi bank sentral di negaranya. Awalnya juga bank sentral hanya berperan sebagai bank sirkulasi, kemudian pada evolusinya kemudian berkembang menjadi kasir pemerintah, bankers bank, kemudian ke fungsi yang lebih modern, yaitu otoritas moneter dan stabilitas sistem keuangan. Nah, tujuan dan tugas bank sentral, sebagian bank sentral menerapkan tujuan tunggal atau single objective, dan sebagian lainnya memiliki beberapa tujuan multiple objectives. Nah, beberapa tujuan bank sentral lain, maksudnya bukan semuanya, tapi mungkin salah satunya atau salah duanya. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, kestabilan harga, dan kestabilan sistem keuangan. Bank Indonesia sebagai contoh misalkan menerapkan single objective, yaitu kestabilan harga. Sedangkan The Fed dan Reserve Bank of Australia memiliki dua mandat, yaitu sebagai agen pembangunan, artinya dia menjaga pertumbuhan ekonomi, memberikan peluang kesempatan kerja, gitu ya. Di samping sebagai otoritas moneter. Sehingga ketika ada penentuan pertemuan Dewan Gubernur dari Bank Sentral itu setiap bulan atau sesuai dengan periodenya, maka mereka selalu menunjukkan indikator-indikator atau metrik-metrik berkaitan dengan tujuan bank sentral tersebut gitu. Misalkan kalau memang dia terkait kestabilan harga, maka ditampilkan bagaimana stabilitas harga dalam beberapa waktu terakhir dan bagaimana prediksinya ke depan dan apa kebijakannya. Begitu juga ketika objektif lainnya, tujuan lainnya terkait kesempatan kerja, maka bank sentral juga akan berbicara mengenai employment, unemployment rate, tingkat pengangguran yang ada di negara itu dan bagaimana perkembangannya serta bagaimana kebijakan moneter itu nanti terkait dengan uh, unemployment tersebut. Nah, di Indonesia itu kita tidak menemukan itu gitu, karena memang Indonesia Bank Indonesianya atau bank sentralnya itu menerapkan single objective. Nah, kelebihan mandat lebih dari satu antara lain memungkinkan pelaksanaan kebijakan yang saling bertolak belakang. Nah, tata kelola bank sentral itu ada 3 hal. Yang pertama terkait independensi, kemudian yang kedua transparansi, dan yang ketiga akuntabilitas gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan independensi? Independensi memang diartikan sebagai ibu diri sendiri dan sebagainya gitu ya. Tetapi kita melihatnya independensi bank sentral itu setidaknya terdiri dari 4 hal. Yang pertama itu independensi secara kelembagaan, institutional independence. Artinya kedudukan bank sentral itu berada di luar lembaga pemerintah dan bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain. Pimpinan bank sentral juga berada di luar kabinet pemerintah. Tujuan dan tugas bank sentral telah ditetapkan oleh undang-undang dan sesuai dengan penguatan akuntabilitas dan transparansi kepada publik secara langsung atau melalui parlemen. Indonesia pernah tidak independen secara kelembagaan karena Gubernur Bank Indonesia pernah berada di dalam kabinet pemerintah dan bank sentral itu merupakan bagian dari pemerintah. Sekarang Bank Indonesia itu berada di luar pemerintah. Kemudian yang kedua, independensi sasaran akhir atau goal independence. Kebebasan bank sentral dalam menetapkan sasaran akhir kebijakan moneter seperti sasaran inflasi atau pertumbuhan ekonomi sebagai penjabaran dari tujuan dari undang-undang. Yang ketiga, independensi secara instrumen, di mana bank sentral memiliki kebebasan dalam menggunakan instrumen moneter dan menetapkan sendiri target operasional kebijakan moneter untuk mencapai sasaran akhir yang ditetapkan. Dan yang terakhir adalah independensi secara personal, yaitu kemampuan kewenangan Dewan Gubernur Bank Sentral sebagai badan pembuat kebijakan untuk menolak campur tangan pemerintah atau pihak lain. Implementasi biasanya berupa masa jabatan gubernur berbeda dengan masa jabatan pemerintah. Kompetensi profesional dan integritas tinggi dari anggota Dewan Gubernur. Sebagai contoh misalkan untuk menjaga independensi personal di The Fed atau Bank Sentralnya Amerika Serikat, masa jabatan gubernur itu kurang lebih sekitar 14 tahun, sementara pemerintahan presiden itu hanya sekitar 4 tahun. Di beberapa negara, walaupun sama masa jabatannya, sama-sama 4 atau sama-sama 5 tahun, tetapi memiliki periode yang berbeda dan memiliki independensi yang cukup tinggi. Gitu. Nah, bagaimana hubungan independensi bank sentral dengan tingkat inflasi? Gitu ya. Di sebelah kiri ini, ketika independensi increase over time, Central Bank Independence (CBI) yang sisi horizontal
Sebentar. Nah, ini adalah CBI. CBI itu merupakan Central Bank Independence Index yang mengukur tingkat independensi bank sentral. Semakin ke kanan menunjukkan semakin ke arah satu, semakin menunjukkan bahwa bank sentral independen. Kemudian ini adalah CBI pada tahun 1980. Kita melihat bahwa independensi bank sentral semakin mengarah ke lebih independen dari tahun 80 ke 2012. Kemudian bagaimana hubungannya dengan rata-rata inflasi, di mana inflasinya di sini dihitung berdasarkan CPI atau IHK, indeks harga konsumen. Nah, ternyata terlihat bahwa semakin tinggi tingkat independensinya, kalau kita regres, kita menemukan bahwa ternyata semakin rendah tingkat inflasinya. Artinya ini kemudian mendorong agar bank sentral itu lebih independen, baik independen secara kelembagaan, tujuan, sasaran, maupun secara personal. Namun ini kemudian masih menjadi perdebatan sampai sekarang, apakah benar-benar bank sentral harus independen. Tapi secara empiris menunjukkan bahwa semakin independen sebuah bank sentral, maka akan semakin rendah tingkat inflasinya. Nah, kemudian yang kedua, tata kelola bank sentral itu terkait dengan masalah transparansi. Independensi yang tinggi itu menurut adanya transparansi yang tinggi pula untuk menjamin bahwa pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan bank sentral dapat bekerja dengan baik. Transparansi kebijakan moneter dan keuangan merujuk pada kondisi ketika tujuan kebijakan, landasan hukum dan kelembagaan, keputusan kebijakan dan dasar pertimbangannya, data dan informasi yang digunakan, serta akuntabilitas badan pembuat kebijakan disampaikan kepada publik dengan cara yang mudah dipahami, diakses dan tepat waktu. Ini kata Sundarajat et al. Nah, terdapat 3 bentuk transparansi menurut Keras 2002, yaitu political transparansi, economic procedural and policy transparansi, serta operational transparansi. Gitu ya. Masing-masing di sini ada penjelasannya. Dan ketika untuk melakukan transparansi itu, bank sentral bisa menggunakan beberapa media, misalkan melalui publikasi resmi, via websitenya, media massa dengan melakukan infografis atau memberikan press release, dan juga bisa kepada lembaga perwakilan rakyat sebagai salah satu stakeholder dan kepada masyarakat umum secara langsung. Nah, target utama transparansi itu adalah media massa dan masyarakat, pemerintah, parlemen, pasar keuangan, dan pemerhati bank sentral. Nah, Central Bank Transparency Ranking ini source-nya dari Bank of Korea gitu ya, bahwa ternyata peringkat 1 itu adalah Swedia dan Indonesia, Bank Sentral Indonesia itu berada pada posisi 17. Dengan skala 0 sampai 15, Indonesia berada pada poin 9 di peringkat 17. Dan South Korea sendiri itu 8,5 gitu. Ini menunjukkan bahwa Indonesia relatif baik dalam hal transparansi bank sentralnya. Kemudian yang ketiga, tata kelola bank sentral itu adalah terkait akuntabilitas. Bank sentral yang baik adalah bank sentral yang berwibawa, dapat dipercaya dan melakukan tugasnya dengan baik. Bank sentral harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya agar dasar penetapan kebijakan yang dilakukannya dapat diketahui secara terbuka oleh para pihak yang berkepentingan, sehingga mereka dapat melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kepentingannya. Dan pada umumnya bank sentral diwakili lembaga pengawas yang berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengawasi kebijakan-kebijakan bank sentral. Nanti kita akan sedikit menjelaskan siapa lembaga pengawas untuk Bank Indonesia yang kemudian bekerja sama dengan pemerintah. Akuntabilitas bank sentral juga tidak hanya ditunjukkan oleh pemerintah, tapi juga kepada masyarakat secara umum. Nah, sekarang kita masuk kepada perkembangan bank sentral di beberapa negara. Yang pertama itu adalah Bank of England. Nah, ini gedungnya sangat megah gitu ya. Bank sentral modern kedua, Bank of England merupakan bank sentral modern kedua setelah Bank Sentral Swedia. Tujuan awalnya adalah sebagai banknya pemerintah dan sebagai pengelola utang negara. Namun kemudian saat ini tujuannya adalah memelihara stabilitas moneter dan keuangan. Jadi terjadi evolusi gitu ya. Kemudian secara kelembagaan, BOE berawal dari bank komersial yang kemudian dinasionalisasi setelah Perang Dunia Kedua. Dan pada awalnya juga, peran BOE adalah mencetak dan mengedarkan uang pound sterling, kemudian mendapat mandat untuk mengawasi dan menjaga stabilitas moneter. Pada tahun 98, Bank of England diberikan independensi kebijakan moneter sekaligus mengalihkan tugas pengaturan pengawasan perbankan kepada FSA. FSA ini Financial Services Authority, atau sama dengan yang kita kenal di Indonesia adalah Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Jadi pada tahun 98, pengawasan perbankannya diberikan kepada lembaga sejenis OJK yang disebut sebagai FSA. Tetapi pada tahun 2010, fungsi pengawasan yang ada di FSA itu kemudian diserahkan kembali ke Bank of England. Sebaliknya di Indonesia tahun 2011,
dan efektifnya tahun 2013 malah dibentuk FSE-nya itu, OJK-nya itu gitu ya. Nah, kemudian sejak April 2013 kewenangan BOE itu kemudian diperluas dengan terbentuknya Prudential Regulatory Authority yang mengatur dan mengawasi perbankan, lembaga keuangan mikro, asuransi, dan perusahaan investasi. Nah, kemudian Federal Reserve Bank yang didirikan pada tahun 1913, ini di Amerika Serikat. Sebelum adanya The Fed sebagai bank sentral, telah ada First Bank of the United States and the Second Bank of the United States sebagai bank pemerintah yang bertugas sebagai bank komersial. Namun, tidak adanya bank sentral itu menyebabkan kebebasan setiap bank untuk beroperasi sehingga menimbulkan guncangan finansial dan kepanikan pasar keuangan. Sehingga pada tahun 1913 dibentuk The Fed dengan kewenangan sebagai otoritas sistem pembayaran nasional, otoritas pengawasan sistem perbankan, dan lembaga publik yang mendukung program pemerintah. Nah, fungsi Federal Reserve itu ada 3, gitu ya. Ada monetary policy, gitu ya. Monetary policy, kemudian pembayaran, kemudian supervision and regulation terhadap perbankan. Nah, ini yang kita sebut di awal bahwa Amerika Serikat, The Fed itu memiliki dual mandat ganda, di mana selain price stability gitu ya, mereka juga punya target maximum employment. Jadi kalau kemudian ternyata tingkat pengangguran itu berada di luar range ini gitu ya, terutama ketika lebih besar, maka kemudian yang terjadi adalah berarti bank sentral tidak bisa memenuhi mandatnya untuk mencapai itu, selain price stability. Kemudian secara independen, secara pekerjaan dia independen, tetapi tetap subject to government oversight, artinya adalah tetap diawasi oleh pemerintah. Secara transparansi, mereka juga memiliki beberapa hal di sini yang menunjukkan transparansinya cukup baik gitu ya. Nah, kemudian Hong Kong Monetary Authority yang didirikan tahun 93 itu merupakan penggabungan antara Badan Pengelola Pertukaran Mata Uang, Office of the Exchange Fund, dan Badan Pengawasan Perbankan, the Office of the Commissioner of Banking. HKMA melaporkan tugasnya kepada Menteri Keuangan. Nah, ini strukturnya berarti kira-kira seperti itu. Sementara kalau di Bank Sentral Indonesia, misalkan dia melaporkan tugasnya kepada, tidak melaporkan sebenarnya, tapi memberikan informasi kepada Presiden gitu. HKMA diberikan otoritas dan tanggung jawab untuk memelihara kestabilan moneter dan sistem keuangan. Kemudian perkembangan bank selanjutnya itu adalah di Singapura, yaitu Monetary Authority of Singapore yang didirikan tahun 1971, di mana pendiriannya itu didasarkan pada perkembangan keuangan dan moneter yang semakin kompleks di Singapura sebagai salah satu pusat keuangan dunia. MAS mengatur dan mengawasi lembaga keuangan dan moneter. Artinya fungsinya ada 2 gitu ya. Kemudian sebelum dibentuk MAS, fungsi moneter dilaksanakan oleh Departemen Keuangan. Fungsi dan tanggung jawab MAS ini antara lain melaksanakan kebijakan moneter, kemudian supervisi atau pengawasan terintegrasi terhadap lembaga keuangan, pengelola cadangan devisa, serta mengembangkan Singapura sebagai pusat keuangan dunia, artinya sebagai agent of development. Gitu ya. Jadi selain kebijakan moneter, pengawasan perbankan, dia juga sebagai agent of development dari negara tersebut. Nah, demikian. Yang terakhir, yaitu European Central Bank. Ini merupakan bank sentral dari negara-negara yang tergabung ke dalam Eurozone gitu ya. Jadi ECB ini memiliki 2 tugas utama, yakni menjaga nilai mata uang euro dan menjaga kestabilan harga di Eurozone, tentunya 17 negara. ECB ini merupakan bank sentral pada tingkat Eropa, bersama-sama bank sentral dari negara Eurozone membangun sistem bank sentral yang disebut sebagai Eurosystem. Jadi walaupun sudah ada bank sentral pada tingkat Eropa, pada tingkat Eurozone-nya gitu ya, tetapi setiap negara itu memiliki bank sentralnya masing-masing gitu yang bergerak atas secara seirama dengan ECB ini. Nah, ECB ini merupakan bank sentral yang paling independen secara politik maupun secara keuangan. Kenapa? Karena ECB ini merupakan tidak ada pemerintahan yang secara pada tingkat Eropa gitu ya. Beda dengan masing-masing negara gitu, punya presiden, punya perdana menteri, kemudian di bawahnya nanti ada bank sentral dan sebagainya. Tapi pada tingkat Eropa itu kan tidak ada pemerintahan yang tertinggi gitu kan. Maka kemudian tidak ada yang bisa mengatur ECB selain secara musyawarah itu bank sentral yang ada menjadi anggotanya. Nah, demikian materi pada video kali ini terkait dengan kelembagaan bank sentral. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.